Story 6, Pak Rahmat dan Permennya. Ini merupakan kisah nyata saya di bulan Ramadan 2008 dan salah satu sahabat saya, seorang pengusaha yang juga aktif di dunia hiburan, Helmi Yahya. Saat itu saya dan dia sedang berada di Palembang. Kami sedang melakukan perjalanan untuk bertemu dengan maestro pujaan saya, untuk sebuah pekerjaan yang idealis. Kami akan bertemu dengan seorang pengarang lagu anak legendaris, Ed Mahmud. Terdengar bunyi telepon yang langsung diangkat Helmi dengan mode speaker. "Bos, kita belum dapat talent untuk acara naik haji gratis nih," kata suara di seberang telepon, terdengar galau. "Kok bisa?" tanya Helmi dengan nada tinggi. "Sudah 3 hari syuting kok bisa nggak ketemu?" Setelah itu Helmi dia mendengarkan argumen panjang dari timnya itu. Wajahnya memerah, bibirnya merapat, lalu jari tangannya didekatkan dan digigit. Itu kebiasaannya kalau panik. "Untung lagi di Palembang, saya nggak tahu kalau ada anak Triwarsana di sini. Kita ke tempat syuting dulu," ucapnya. Setiba di lokasi, saya melihat sebuah rumah yang disewa sebagai tempat tersembunyi. Mereka memasang hidden kamera yang sedang menguji kelayakan seorang talent untuk berangkat dihajikan gratis sesuai tema acara tersebut. Helmi memiliki standar yang ketat. Seseorang tersebut layak bukan karena rekomendasi dari orang lain saja, tapi dia harus lulus tes. Ini memang memakan biaya dan waktu, tapi inilah kesempurnaan yang menjadi cirinya. "Mana data syuting talent kemarin-kemarin?" tanyanya kepada kru. Setelah itu kami menyaksikan video rekaman para talent tersebut dites berbagai cara. Dengan hidden kamera kita memerhatikan, "Ustaz ini, Bapak Anu, ujung-ujungnya tidak ada yang layak." Lalu, saya disuruh menilai. "Mas Woyek, kamu lihat tuh, yang dites pas sebelum Jumatan. 2 Ustaz," kata Helmi sambil keluar dengan muka merah. Saya pun menuruti perintahnya dan menyaksikan rekaman yang dimaksud. Seperti biasa, mereka memakai spesialis penguji bernama Rini. Dia cantik, dewasa, dan anggun. Lengkap dengan jilbab dan kerendahan hatinya, saya melihat dia melakukan aksi ujinya. Di hadapan Ustaz yang dimaksud, dia datang pukul 11.30, lalu dia berkata, "Saya ada masalah dengan perkawinan saya dengan suami saya." Kemudian dia terus bercerita dengan meyakinkan. Sang Ustaz terlihat mengeluarkan dalil dan mengucapkan berbagai wejangan. Tapi, selagi saya menyaksikan adegan tersebut, saya tahu benar ekspresi wajah dan gerak mata seseorang yang menaruh minat. Darah saya pun naik. "Kok begini sih?" Demikian batin saya. Ini orang yang terpandang di daerahnya, loh, dia direkomendasikan banyak orang. Dan, saya lihat dia menggeser duduknya agar lebih dekat dengan Rini. Kamera yang tersembunyi merekam dengan jelas adegan ini. Dan, yang mengherankan, dia sampai mengabaikan salat Jumat. Hilang sudah rasa hormat di dalam hati saya. "Dasar buaya," batin saya. Di video berikutnya, setali 3 uang, sama saja. Bahkan, yang ini sampai berusaha memegang pundaknya atau tangannya Rini. Sesekali dia menepis kotoran di jilbab Rini, padahal rasanya sih tidak ada apa-apa. Darah emosi saya pun naik memuncak. "Gila nih, sama aja, dasar bandot semua," umpat saya, mendadak sangat marah. Sebagai pria, saya tahu sekali niat laki-laki macam itu. Saya jadi emosi sekali. Saya pun keluar ruangan, menyusul Helmi yang napasnya masih turun naik dengan cepat. "Gila nih, besok harus naik tayang pukul 4 sore tapi belum ada talent." "Di mana Rini?" tanyanya kepada salah seorang kru. "Lagi ada talent dekat sini, Pak," sahut seorang staf Triwarsana. "Nih, lagi kita tes, live tuh, di ruang belakang." Bergegas kami melihat monitor di ruang belakang. Seluruh kru berharap-harap cemas, muka semuanya tegang. "Jauh nggak dari sini?" tanya saya. "Nggak, Mas, paling 500 meter, jawab Sahid, Menir Helmi. "Siapa dia?" tanya saya lagi. "Dia guru bahasa Indonesia. Kalau sore, ngajar ngaji," jawabnya lagi. "Oh," sahut saya. Singkat, di monitor, tampak seorang bapak sedang duduk kelelahan. Dia baru selesai mengajar ngaji di masjid. Kemudian masuklah Rini. Dengan gayanya yang meyakinkan, dia berkata, "Pak, saya ada anak angkat, usianya 8 tahun, kelas 2 SD. Saya sudah tidak kuat merawatnya, nakal sekali. Pak, mau saya buang? Saya kasih ke Bapak saja, ya." Kemudian dia tak sengaja membenahi posisi jilbabnya hingga tampak sedikit lekuk tubuhnya. Sang bapak pun serta-merta membuang muka, menunduk sambil menjawab, "Baik, saya terima. Maksud Bapak?" tanya Rini lagi. Memastikan, "Ya, bawa ke sini anaknya, biar saya rawat. Ini pasti kehendak Allah." "Saya ikhlas," sahutnya, masih sambil menundukkan wajah.
Muka Rini terlihat sedikit gugup, mungkin kaget dengan jawaban sang bapak yang mantap. Boleh saya serahkan anak itu hari ini? Rumah kami jauh, di 7 Ulu sana, tambahnya, sang bapak sedikit memiringkan posisi duduknya, mengambil dompet dari saku belakangnya, dia mengeluarkan beberapa lembar isinya, lalu dia berkata, uang saya cuma ada segini, silakan kamu pakai untuk naik angkot dan jemput anak itu kemari, tuturnya dengan santun. Setiap adegan itu kami saksikan dengan tegang. Kami bergerombol sampai terasa sesak di depan monitor. Ayo kita ke sana, bawa kamera, kata Helmi memecah ketegangan, kami pun bergegas berangkat. Melihat kehebohan rombongan kami, penduduk sekitar ikut penasaran dan turut bergerombol. Setibanya kami di lokasi, yang ternyata merupakan sebuah masjid. Kamera langsung keluar dari berbagai penjuru, sontak saja sang bapak terkejut, wajahnya bingung. Lalu Helmi Yahya muncul dan berkata, Alhamdulillah, bapak dapat hadiah naik haji gratis. Mata sang bapak langsung terbelalak tak percaya, bibirnya bergetar, tak bisa berkata-kata. Dia pun langsung sujud syukur berkali-kali. Selang beberapa menit kemudian, penduduk sekitar langsung berkumpul, dan, tanpa dikomando, tiba-tiba terdengar suara mereka berseru, Labbaik Allahumma labbaik, bukan main menggetarkannya, air mata saya pun turun karena haru. Saya bertanya pada seorang ibu yang berdiri sambil menangis, siapa gerangan si bapak ini? Rupanya dia bernama Pak Rahmat, guru bahasa Indonesia di SD sini. Setiap bulan, dia memberikan setengah dari gajinya untuk membayar anak-anak dengan permen atau dengan apapun agar mereka mau mengaj. Sontak saya terperanjat, setengah gajinya mungkin tidak terlalu besar, tetapi pasti signifikan sekali bagi dia. Kemudian si ibu yang sedang menggendong anak yang sudah agak besar itu melanjutkan, Pak Rahmat sudah 25 tahun melakukan hal itu, katanya. Bahkan, ibu ini termasuk salah satu muridnya dulu. Banyak yang awalnya merasa tidak sanggup, tetapi Pak Rahmat terus sabar membimbing si ibu ini dan teman-temannya. Sekarang, sampai anaknya pun belajar mengaji ke Pak Rahmat, dan masih diberi bonus hadiah supaya rajin mengaji. Kisah ini benar-benar membuat saya termenung. Saya menyaksikan seorang bapak yang sedang disampirkan kain ihram, dikumandangkan kalimat talbiyah oleh warga kampung yang mencintainya, kemudian diarak beramai-ramai dari masjid ke rumahnya. Kediamannya hanya berjarak sekitar 200 meter dari masjid. Sesampainya di rumah yang masih beralas tanah, dia langsung menyampaikan berita gembira itu kepada istrinya, Allah mengabulkan doaku, Bu, aku bisa naik haji. Aku yang miskin ini bisa naik haji, mohon izin ya Bu, katanya dengan lirih. Kedua suami istri yang sudah berumur itu pun berpelukan dengan haru. Setelah itu Pak Rahmat kembali tersungkur ke tanah untuk sujud syukur. Dalam hati, saya pun turut bersyukur. Terima kasih, ya Allah, masih ada orang seperti Pak Rahmat yang Engkau sisakan untuk kami, batin saya.